Oke guys, jadi ini adalah tadi skincare yang udah kita buat, yaitu ada toner, terus ada serumnya juga. Yang ketiga ada krimnya. Teman-teman tuh bisa pakai ini sebagai skincarean di rumah. Assalamualaikum, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan buat video lagi buat teman-teman, yaitu cara membuat skincare sendiri. Nah, kenapa sih aku membuat video ini? Nah, jujur aja aku tuh emang sering bikin skincare yang aku pakai untuk sendiri, dan kalian tuh harus wajib banget tahu di sini aku nggak klaim kalau misalkan skincare yang aku buat sendiri itu cocok juga buat teman-teman, karena kalau untuk aku sendiri adalah tipe jenis kulit aku adalah normal to dry skin, dan bahan-bahan yang aku gunakan buat aku udah cocok dan gak ada masalah buat kulit aku. Dan kalau misalkan teman-teman berminat juga untuk buat skincare sendiri di rumah, bisa banget kalian tuh silahkan menggunakan bahan-bahan yang menurut kalian tuh yang kalian butuhkan, terus yang menurut kalian tuh cocok di kulit wajah teman-teman gitu. Oke, sebelum aku mulai membuat DIY skincare, ya jadi mungkin banyak banget teman-teman yang tuh belum sanggup beli skincare, karena sekarang tuh skincare udah banyak banget ya, terus harganya pun banyak banget yang kayak mahal gitu, terus banyak banget yang harganya sampai kayak sepaket jutaan gitu. Makanya itu aku berinisial buat skincare sendiri, dan alhamdulillah aku tuh cocok dengan skincare yang aku buat gitu. Dan di sini yang akan aku buat yaitu ada 3 macam. Jadi yang pertama yaitu toner, yang kedua di sini aku juga akan buat serum juga, terus yang ketiga di sini aku buat juga semacam krim gitu. Dan krim aku di sini gunakan adalah krim untuk melembabkan, terus untuk mencerahkan kulit juga, dan untuk menghilangkan flek-flek hitam di kulit wajah kita gitu. Dan sekarang kita langsung aja cara pembuatannya untuk si tonernya. Nah, oke guys, jadi untuk tonernya sendiri di sini tuh aku pakai bahannya yaitu bahan dasar beras, terus yang kedua di sini aku juga pakai air gitu. Nah, kenapa sih aku menggunakan bahan dasar beras untuk membuat tonernya? Yang pertama tuh beras banyak banget brand-brand, bahkan brand-brand besar menggunakan si beras ini baik untuk body care maupun skincare, karena beras tuh punya banyak banget manfaat, mulai dari mengantioksidakan kulit kita, terus bagus juga untuk mencerahkan, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita ambil dari si beras gitu. Dan di sini sebelum teman-teman tuh menjadikan si berasnya ini sebagai toner, teman-teman tuh harus cuci beras itu benar-benar bersih, bahkan sampai 5 kali, bahkan sampai 7 kali pembersihan si berasnya. Setelah berasnya tuh kayak benar-benar bersih gitu, silahkan kita masukkan lagi airnya gitu. Nah, jadi aku ambil airnya lagi seperti ini. Jadi ini tuh tadi berasnya aku udah cuci ya. Nah, jadi ini tuh tadi berasnya aku udah cuci sampai kurang lebih 7 kali gitu. Kita akan aduk-aduk lagi si berasnya supaya kita tuh mendapatkan sari-sari si berasnya ini. Nah, setelah warna si air berasnya ini warna itu udah kayak seperti ini, yaitu airnya sudah bisa kita gunakan untuk dijadikan sebagai toner. Dan untuk memudahkan teman-teman mengaplikasikan tonernya di kulit wajah teman-teman, kalian tuh bisa menggunakan tempat atau case seperti ini. Aku tuh cari yang aplikatornya adalah spray, dan ini adalah bekas dari lavender water aku yang udah habis. Dan sebelum teman-teman tuh gunakan si tempat yang akan kalian gunakan sebagai tempat skincare lagi, aku saranin teman-teman tuh harus cuci bersih banget, atau bisa juga disterilkan, karena jangan sampai itu nantinya akan menyebabkan lagi masalah-masalah di kulit wajah teman-teman. Dan sekarang aku akan tuangkan si air berasnya ini ke dalam botol yang sudah kita sediakan. Oke. Nah, oke guys, jadi itu tonernya udah bisa kita pakai. Terus kalau misalkan teman-teman agak ragu apakah kalian cocok atau tidak, teman-teman tuh bisa tes dulu si tonernya ini bisa dulu di punggung tangan teman-teman tuh seperti di sini, atau bisa juga di bagian leher teman-teman. Terus gimana sih kak untuk cara penyimpanan tonernya? Kalau aku pribadi biasanya sih aku simpan di kulkas, jadi pas dingin-dingin gitu enak banget dijadikan toner, karena akan lebih menyegarkan kulit wajah kita gitu. Dan untuk lama penyimpanannya, aku sih biasanya bisa sampai kayak 1 mingguan gitu, bahkan sih biasanya udah habis si tonernya, terus aku buat lagi toner selanjutnya.
Oke, next untuk skincare yang kedua, di sini aku akan buat serum lagi. Jadi bahan-bahan serumnya biasanya tuh aku paling sering banget juga menggunakan ini sebagai skincare aku. Itu aku pakai bahannya yaitu yang pertama Nature E. Kenapa ini tuh bagus banget untuk mencerahkan wajah, terus bagus juga untuk menghilangkan flek-flek di wajah kita. Dan yang paling penting ini adalah kaya dengan vitamin E yang bagus banget untuk memoisturizer kulit wajah kita gitu, apalagi buat teman-teman yang kulit wajahnya itu kering. Nah, terus bahan yang kedua di sini juga aku menggunakan rose water atau air mawar. Itu gunanya bagus banget untuk kulit kita, udah banyak banget manfaatnya gitu guys. Jadi di sini aku jadikan juga sebagai bahan pembuat serum. And next untuk yang ketiga, pastinya aku menggunakan juga aloe vera gel. Dan kalau misalkan teman-teman punya aloe vera gel yang merek lain, kalian bisa pakai. Aku nggak nyaranin teman-teman harus pakai si brand ini, brand A atau brand B, terserah kalian. Yang jelas bahannya sama, kalau brandnya nggak sama nggak apa-apa. Oke, next, dan sekarang wadah yang harus teman-teman sediakan gitu yaitu wadah yang tempatnya tuh seperti ini, tempat serum gitu. Jadi ini adalah tempat serum. Jadi kalau misalkan teman-teman punya tempat serum, kalian tuh jangan buang kalau misalkan serumnya udah habis, karena teman-teman tuh bisa gunakan lagi si tempat serumnya ini kalau misalkan teman-teman punya skincare lagi, atau bisa juga buat DIY. Jadi teman-teman tuh silahkan cari yang aplikatornya tuh untuk tempat netizen gitu, atau bisa juga sih biasanya obat-obat bayi, banyak juga yang menggunakan aplikator tetes gitu. Jadi teman-teman tuh bisa juga menggunakan wadah yang seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja cara pembuatan serumnya. Jadi langsung aja ambil si tempatnya gitu. Dan yang pertama di sini aku tuangkan dulu si aloe vera gelnya, kurang lebih 1 pump aja. Oke. Setelah itu yang kedua di sini aku ambil lagi si air mawarnya, kurang lebih tuh kayak 2 tetes gitu. Tuh 2. Oke, next sekarang aku ambil lagi si kapsul Nature E nya, kurang lebih aku pakai 2 tetes aja karena ukuran tempatnya itu juga kecil. Aku pakai 2 tetes, 1 2. Nah, sekarang untuk mencampurkan si semua bahan-bahan ini, kita langsung aja shake di tempatnya ini. Jadi langsung aja shake seperti ini. Nah, sekarang tuh ini udah kayak berbentuk serum gitu guys. Nah, teman-teman tuh bisa lihat. Nah, kalau misalkan tuh teman-teman agak ragu juga untuk serum ini untuk digunakan di wajah seperti tadi, teman-teman tuh bisa coba dulu, uji dulu di punggung tangan teman-teman, atau bisa juga di bagian leher. Kalau misalkan nggak ada iritasi atau nggak ada masalah sama sekali, teman-teman tuh bisa coba juga di kulit wajah teman-teman. Dan untuk penyimpanannya sendiri, teman-teman tuh jangan taruh di kulkas ya, karena itu mengandung kayak minyak gitu. Takutnya tuh nanti mereka akan nggak bisa dijadikan serum lagi. Dan untuk cara penggunaannya tuh gampang banget, teman-teman tuh langsung aja aplikasiin gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi teksturnya tuh seperti serum-serum yang seperti biasanya, dan itu nggak lengket juga sama sekali. Oke, next untuk skincare yang ketiga, yaitu skincarenya yang aku buat di sini adalah krim. Jadi aku nggak bedain antara krim malam dan krim siang. Biasanya aku pakai cuma 1 krim, yaitu gunanya untuk melembabkan wajah, terus mencerahkan juga, terus memoisturizer juga. Dan untuk wadahnya sendiri aku menggunakan wadah yang kayak pot gini, dan biasanya digunakan juga sebagai tempat atau wadah krim-krim gitu. Dan untuk bahan-bahannya sendiri nggak terlalu beda dari bahan serum yang tadi. Jadi di sini aku pakai juga yaitu rose water. Terus yang kedua aku juga pakai aloe vera gel. Dan yang ketiga di sini aku pakai minyak zaitun. Dan yang keempat di sini aku pakai juga yaitu kapsul Nature E. Bedanya tadi dengan si serum tuh aku nggak menggunakan si minyak zaitunnya ini, tapi kalau di krimnya aku menggunakan si minyak zaitunnya ini. Oke, kita langsung aja buat si krimnya. Jadi teman-teman tuh silahkan sediakan wadah seperti ini dan spatula seperti ini juga. Teman-teman tuh bisa juga menggunakan alat pengaduk lainnya. Dan di sini aku pakai pertama adalah si aloe vera gelnya, kurang lebih tuh kita pakai 2 pump gitu ya. Oke, 1. Dan selanjutnya kalau misalkan si aloe veranya udah ada di dalam wadahnya, sekarang yang kedua kita ambil lagi si
air mawarnya kita gunakan cukup 2 tetes aja. 1, 2. Dan yang ketiga di sini aku pakai juga si minyak zaitun kurang lebih 2 tetes. 1, 2. Dan yang terakhir aku nggak lupa untuk menggunakan si yang paling penting ini adalah kapsul Natura-nya. Aku pakai juga 2 tetes. Oke, dan selanjutnya kita mixkan aja sih semua bahan-bahannya tadi dengan menggunakan spatula. Jadi ini tuh wanginya enak banget. Nah, kita campur sampai si bahan-bahannya tuh menjadi kayak kering gitu. Nah, kalau misalkan si bahan-bahannya tadi udah berubah warna menjadi kayak putih dan menjadi teksturnya agak lebih kental dibanding sebelumnya, jadi teman-teman tuh bisa lihat nanti krim itu akan berubah menjadi seperti ini. Warna tuh lebih putih dibandingkan yang tadi yang agak bening. Nah, ini tuh udah menjadi krim, terus sudah bisa juga digunakan. Terus untuk menguji kecocokan teman-teman untuk si krimnya ini, teman-teman tuh bisa juga uji kecocokan di punggung teman-teman dan di bagian leher teman-teman. Dan sekarang aku mau perlihatkan ke teman-teman untuk teksturnya di bagian tangan aku. Jadi teksturnya tuh kayak warna putih seperti ini. Nah, jadi teksturnya tuh seperti ini guys. Nah, ini tuh kayak udah kayak kering banget gitu. Nah, teman-teman tuh bisa pakai ini pada saat mau skincarean atau pada saat mau tidur. Nah, ini tuh bagus banget untuk menghilangkan flek-flek hitam di wajah, mencerahkan wajah, karena khasiat-khasiat dari bahan-bahan tersebut dari Natura bagus banget untuk wajah. Terus minyak zaitun, rose water, terus yang keempat juga aloe vera yang menurut aku tuh yang wajib banget aku gunakan karena itu untuk moisturizer kulit wajah aku yang sangat kering. Oke, jadi itulah tadi video aku mengenai cara membuat skincare sendiri, yaitu toner, serum, dan krim. Semoga video aku itu bisa bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman tuh bisa juga coba tips-tips aku ini di rumah. Buat teman-teman yang masih pemula dalam penggunaan skincarean, kalian tuh bisa juga coba buat skincare sendiri. Yang jelas tuh bahan-bahannya udah cocok buat teman-teman, dan teman-teman tuh harus uji kecocokan dulu seperti yang aku katakan tadi. Nah, jadi mungkin itu aja video dari aku. Buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis, jangan lupa like videonya ini, subscribe channel aku, isi kolom komentar di bawah video apa lagi yang akan aku buat selanjutnya, atau misalkan teman-teman punya saran buat aku, kalian tuh bisa isi kolom komentar di bawah. Dan yang paling penting juga jangan lupa share video aku ini ke seluruh teman-teman kalian dan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.